Maaf Pak, siapa yang Anda cari? Maaf Satpam. Maaf Pak, ini tidak diperbolehkan masuk. Pak. Tuan. Pak. Maaf Pak. Dia teman saya, biarkan dia masuk. Anda dirampok. Saya tidak membawa apa-apa. Jadi, Jadi saya ingin bekerja untuk Anda. kenapa? Saya kekurangan uang. Ini bukan dialog suran. Saya ingin 1 juta. Benar kali ini. Tapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Anda dalam kasus King Yang. Asalkan Anda menyelesaikan kasus King Yang, bisa dapat uang sebanyak itu. Gaji bulan ini. Karyawan saya harus punya sepatu dulu. Anda tidak beli properti, menginap di hotel. Sebenarnya saya juga. Saya tinggal di apartemen bisnis. Saya tidak tahu kenapa Anda tidak beli properti. Tapi saya berencana mengikuti Anda kapan saja. Anda mau kemana? Kemana saya akan ikut. Maka Anda bisa beli sekarang. Tidak, saya sudah memesan kamar ini. Saya ingin merasakan hidup Anda. Lihat apa yang Anda pikirkan. Saya sarankan Anda beli 10 kotak anggur terbaik dulu. Bisa bantu saya? Anda bilang, ada kucing tinggal di atap. Dia lahir di sini. Saya ingin minta Anda memberi makan setiap hari. Peralatan ada di atap. Tidak masalah. Sayangnya, kucing adalah hewan yang paling saya benci. Tapi jangan khawatir. Selama Jiangdong saya ada di sini 1 hari. Aku yang urus. Bahkan kalau suatu hari aku pergi, aku juga akan urus. Ayo kita taruh 2 kotak ini di dalam rumah dulu. Lalu taruh sisanya di sini. 2 lagi. Ambil. Taruh di sini juga. Kamu puas? Puas. Terima kasih atas kerja kerasnya, Mr. Ye. Aku tinggal di sini. Apakah ini rumah harta karun emas? Hitung. Oke. Maka akan lebih mudah untuk check-in. Om polisi. Apakah kamu sedang merencanakan untuk kepentingan umum? Hitung. Kamu sudah bersama King Yang begitu lama. Kenapa belum ada kemajuan? Apa alasannya? Efisiensimu semakin rendah sekarang. Kamu harus melakukan review yang baik dengan timmu. Ayah? Suran secara sukarela bergabung dengan perusahaan kita. Dan dia meminta untuk bertanggung jawab atas King Yang. Stop. Bicara tentang Suran, aku baru saja ingin bertanya padamu. Suran bergabung dengan perusahaan kita, kenapa kamu tidak memberitahuku?
Aku pikir dia sangat mampu. Dia memang mampu. Seberapa banyak kamu tahu tentang Suran? Aku sudah bilang Rufi. Suran di luar kendalimu. Kamu harus selalu ingat aku. Hanya satu orang di perusahaan yang memiliki suara terakhir. Dan orang ini di perusahaan, kita harus bermarga Feng. Aku mengerti. Ambil kembali dan sesuaikan. MS Feng. Apa yang dilihat? Tidak bekerja segera. Mr. Jiang, kamu masih belum puas dengan rencana kami. Aku tidak mengerti skema seperti apa yang kamu inginkan. Rencana bagus tapi tujuan ini terlalu samar. Aku butuh arahan yang spesifik. Aku tahu ini seharusnya disediakan oleh kami. Tapi, jahe yang bagus. Aku biarkan tim kami mencari cara. Menghubungi via telepon. Aku tahu kamu sedang stres sekarang. Tapi jangan tanggung tekanan sendirian. Aku bekerja untukmu sekarang. Tanggung jawab untuk membantumu menanggung tekanan. Kasus King Yang. Kita akan selesaikan bersama. Coba puer ini. Umurnya hampir sama dengan umurku. Sama seperti aku. Sebenarnya teh itu seperti kehidupan. Sakit saat kamu masih muda. Saat kamu tua kamu akan merasakan aftertaste-nya. Aku masih suka kopi. Kudengar kamu pergi ke perusahaan Feng Lufei. Ini mungkin bukan pilihan yang baik. Setidaknya tidak lebih buruk dari sekarang. Kamu merasa, bagaimana dengan Feng Lufei? Apa maksudmu? Aku ingin pernikahan putriku. Kurasa aku tidak perlu khawatir. Perlu diasah. Bagus katanya. Aku sudah menyapa semua hubunganku. Meminta mereka tidak bekerja sama dengan Feng Lufei. Karena dia tidak pernah mempertimbangkan kepentingan keluarga. Aku akan memberinya pelajaran kecil. Perlu untuk tumbuh. Dan pasti akan menyakitkan. Karena luka bisa sembuh. Tapi bagaimana dengan bekas luka? Tapi kamu selalu bisa mengingatkannya untuk tidak melupakan. Tapi kamu melakukannya. Secara tidak langsung meningkatkan kesulitan kerjaku. Kudengar dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik belakangan ini. Kuharap kamu punya waktu untuk menghiburnya. Dia tetap putriku. Aku mengerti. Dan aku punya ide. Ingin bekerja sama denganmu. Katakanlah. Aku ingin mendirikan yayasan. Kasus King Yang, apakah kamu punya ide baru? Aku tidak di sini untuk berbicara denganmu tentang King Yang hari ini. Lalu apa yang kamu ajak aku bicara? Dipercayakan. Untuk menghiburmu. Ayahku? Kita berdua akan selalu menjadi ekspresi superior dan inferior. Cinta dan hiburan adalah hal yang sama. Aku hanya CEO yang dia besarkan. Bukan seorang putri. Jadi kamu menolak penghiburannya. Aku menolaknya tapi menerima penghiburanmu. Mari kita bicara tentang King Yang. Ini adalah penghiburan terbaik. Hei Tuan Jiang. Halo Tuan Feng. Kami masih memutuskan untuk memberikan musim depan King Yang. Mempromosikan rencana. Tolong jangan salah paham. Kami tidak menargetkan perusahaan Anda.
Kami hanya ingin membuat segalanya lebih baik. Motivasi ketika ada tekanan. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Menurutku ini hal yang baik. Sekarang kita hanya punya satu jalan. Itu kasus mengambil kembali King Yang. Bagaimana menurutmu? Belum ada ide. Ini jatuh tempo besok. Kami bahkan belum punya rencana akhir. Akan ada besok. Presiden Jiang Feng Lufei dan Presiden Su ada di sini. Tuan Su yang mana? Suran. Mereka bilang ada rencana baru untuk didiskusikan dengan Presiden Jiang. Ajak mereka masuk. Oke. Selamat siang. Halo Tuan Feng, Tuan Su. Panggil saja aku Suran. Duduk. Suran tahu lebih banyak tentang King Yang daripada perusahaan lain. Jadi kami memintanya untuk membuat draft proposal terbaru. Draft proposal terbaru. Aku tidak tahu. Batas waktu pengajuan kami sudah lewat. Kami membatalkan yang lama. Sekarang ada rencana baru. Ini tidak adil untuk perusahaan lain. Tuan Jiang, Anda tidak akan melakukannya selama beberapa menit. Dan menolak rencana yang bagus. Oke, buat pengecualian. Dengar tentang rencana barumu. Lebih baik buat saya terkejut. Buat acara TV. Acara TV apa? Kamu tidak tahu. Dari tadi malam sampai sebelum masuk ke ruang konferensi ini, saya tidak menemukan jawaban yang saya cari. Mungkin saya terlalu familiar dengan lingkungan ini. Dulu saya sering menemukan inspirasi di sini. Jadi begitu saya duduk, akhirnya saya punya jawaban. Saya akan membuat acara TV ini. Ini bukan Pinam dalam acara TV, dalam arti tradisional. Tapi sebuah acara TV yang benar-benar mempromosikan nilai merek. Percaya diri terobosan. Tak terkalahkan. Itu cukup. Program ini sangat spesial. Untuk saya dan Nona Feng, tidak terlalu sulit. Tapi untuk kalian, ini tantangan besar. Karena ini tidak konvensional dan cukup berisiko. Kesulitan terbesarnya adalah sangat sulit untuk dieksekusi. Saya harus mengakui, proposalmu sangat menarik. Dan manfaatnya jelas. Merek yang benar-benar mendalam. Berdasarkan reputasi dan favorabilitas. Sebenarnya tidak terlalu berisiko. Biaya acara TV dibandingkan dengan biaya iklan TV, diabaikan. Dan efek topik sebelum dan setelah siaran acara TV jauh lebih besar daripada iklan. Jadi saya pikir, semua orang akan menganggap ini rencana yang bagus. Selain rencana ini Tuan Jiang, tidak ada orang lain yang bisa mengeksekusi. Karena kamu seperti saya, di hadapan jalan murus dan duri, hanya memilih duri. Kita semua orang yang suka tantangan. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu diragukan. Permisi. Saya ingin berbicara dengan Tuan Su sendirian. Oke. Tuan Su. Selama Anda muncul di perusahaan ini, saya hanya ingin memanggil Anda Tuan Su. Saya pikir hal yang sama berlaku untuk karyawan lain. Sebenarnya saya tidak keberatan memanggil Anda Tuan Su sama sekali. Hanya, saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Anda selalu merasa seperti Anda. Penampilan yang mengendalikan. Anda baru saja terinspirasi di sini. Memikirkan ide itu. Apakah Anda sedang berakting? Apakah Anda memikirkannya sebelumnya? Alasan Mengapa and tidak memberi tahu Feng Lufei. Hanya berharap triknya lebih realistis. Saya bilang benar. Menarik. Karena Anda melihat saya. Akan dibangkitkan oleh Anda. Karena saya seperti Anda. Menyukai stimulasi. Menyukai serangan mendadak.
Menyukai kejutan, duri dan jalan yang mulus. Selalu memilih hanya duri. Saya yakin Anda akan menandatangani dengan saya. Karena hanya ini, Anda memiliki kesempatan untuk bersaing dengan saya. Dan bisa menjadi pihak A saya. Memanggil saya sepanjang hari. Tidak banyak kesempatan untuk membuat kesulitan. Apakah saya benar? Saya berjanji kepada Anda. Saya akan memberikan Anda kontrak yang jelas. Tapi Anda tidak diizinkan menggunakan skema baru. Gunakan skema lama. Bagaimana? Saya masih bisa memberikan Anda serangan mendadak. Ini Jiang Dong. Hei Tuan Jiang. Anda terlalu baik. Sampai jumpa. Dia tahu saya di mobil Anda. Jadi pastikan untuk menelepon Anda saat ini. Bagaimana Anda tahu? Dia pikir saya mengejar Anda. Keren untuk mengundang Anda makan di depan saya. Itu. Apakah tujuannya sudah tercapai? Kalau begitu kamu harus tanya dia. Nona Feng, biar saya bersulang dengan jus bukan anggur. Jelas anggur ini, si Harris Nasaya Yang. Terima kasih atas keramahannya. Terima kasih juga sudah menyerahkan kasus King Yang kepada kami. Sebenarnya kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kenapa? Saya pikir, kamu sudah memikirkannya sebelum meminta Suran menjadi partner kamu. Bunuh saya dengan trik ini. Kamu sangat yakin. Untuk tetap bertarung dengan Suran, saya pasti akan menyerahkan kasus King Yang kepada kamu. Hanya saja kalian berdua tidak mau membicarakannya. Saya punya cerita untuk kamu. Saya yakin Suran tidak pernah memberitahumu. Sebenarnya saya hanya memberitahu Suran saja. Saya ingin mendengarnya. Pada malam tahun baru beberapa tahun yang lalu, saya menemani rekan saya mengejar kereta. Dia akan pulang ke kampung halamannya. Kami menghabiskan waktu yang lama, melewati lebih dari setengah kota. Akhirnya sampai di stasiun. Tapi hanya tersisa 2 menit. Dan kami belum check-in. Dia hancur. Melempar tasnya ke tanah. Tidak akan pernah pergi lagi. Saya menghabiskan 1 menit. Memukulnya dengan keras. Kemudian dia mencuri tiket dan tasnya. Di kereta itu. Jadi saya naik ke kereta yang seharusnya dia tumpangi. Akhirnya kami berdua. Tentu saja tidak pulang. Sebenarnya, bisakah dia naik kereta itu? Tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi itulah saya. Tidak suka melihat orang lain mudah menyerah. Kamu juga harus tahu. Antara saya dan Suran, tidak ada dendam pribadi. Dia masih penyelamat saya. Tanpa dia, saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Semua yang saya miliki berasal darinya. Tentang saya yang mengerjakan kasus King Yang untuk kamu. Agar tidak membuat masalah untuknya. Karena hanya dengan para master. Untuk menunjukkan kekuatan kami berdua. Aku benar-benar melihat Presiden Jiang yang sangat berbeda hari ini. Aku percaya. Suran juga menantikannya. Bertemu dengan seseorang sepertiku. Karena hanya aku yang bisa memberikan tekanan begitu besar padanya. Kami berdua adalah orang yang ada untuk tekanan. Semakin banyak tekanan, semakin tenang kami tidur. Kalau saja seperti kamu, pabrik pil tidur sudah lama tutup. Datanglah ke Tuan Jiang dan bersulang lagi untukmu. Aku pikir, setelah hari ini, citraku di hatimu harusnya bisa berubah. Apakah Tuan Jiang tahu? Bagaimana citramu di pikiranku? Bagaimana citranya sekarang? Aku pikir sebelumnya, citrak di hatimu pasti buruk. Tapi aku harap setelah hari ini,
Bisa ada beberapa perubahan. Ceritaku benar-benar membuatmu terkesan. Jangan menyangkal. Sebenarnya aku hanya ingin membuka jendela kecil di hatimu. Setidaknya sekarang, kamu ingin melihatku. Baiklah, mari kita lakukan ini, untuk jendela kecil ini. Minum lagi. Masuk. Tuan Jiang, dokumen ini perlu tanda tangan Anda. Bagaimana, masih terbiasa? Sangat baik. Semuanya sama seperti sebelumnya. Itu bagus. Jangan memikirkannya, lakukan dengan baik. Oke. Masuk. APA Masalana? Sangat formal. Tidak bisa bicara lewat telepon? Aku memulai sebuah perusahaan. Itu benar. Nama perusahaannya adalah DreamWorks. Animasi, bukan untuk membantu orang biasa mewujudkan impian mereka. Kemudian merekamnya dengan DV. Hebat. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Studio foto. Peralatan pencahayaan ini semua yang saya butuhkan. Tapi saya ingin bisa menggunakan sekarang dan membayar nanti. Karena kami perusahaan kecil, jadi dana terbatas. Tidak masalah, saya bisa meminjamkan Anda jika butuh uang. So remember I saw your 20 万. Jadi uangnya cukup untuk sekarang. Dia berinvestasi. Tunggu sampai untung di masa depan. Saya akan mengembalikan uangnya. Suran punya uang untuk berinvestasi pada Anda. Bermain miskin untuk bekerja di sini. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja dengan Anda. Ya, dia partner saya sekarang. Suran optimis dengan proyek ini. Pasti proyek yang bagus. Bagaimana kalau ini? Anda kembali dan buat kontrak. Anda bisa menggunakan sumber daya saya sesuka Anda. Dan bayar nanti. Bagus? Kalau begitu terima kasih. Sama-sama. Anda bantu saya menganalisis. Suran kenapa begini? Dia bekerja untuk Feng Lufei. Rumah Yero. Dia memberi saya 200.000 untuk memulai perusahaan. Memberi Anda 200.000. Lainnya saya tidak tahu. Tapi pasti bukan karena dia menyukai Anda. Kenapa? Tapi hanya ini yang bisa meyakinkan saya. Seperti yang Anda katakan, Jiang Dong memanggil saya kembali ke perusahaan karena menyukai saya. Mungkin saja. Saya pikir, Anda harus sederhana. Lalu kenapa Anda bilang begitu? Karena saya punya nilai. Lalu kenapa Suran berinvestasi pada saya? Lihat, alasan Suran bisa menjadi kaya. Dan kamu hanya seorang pria miskin. Jelaskan tingkat pemikiranmu. Tidak sama sekali. Orang kaya seperti ini. 200.000 itu untukmu. Mungkin jumlah yang sangat besar. TAPI bagi Suran. Dikatakan itu hanya jam tangan dan hewan peliharaan. Kamu tidak ingin menjadi gila. Makan cepat. Aku masih harus bekerja. Apa yang perlu aku bantu? Aku harus memberitahumu sebuah rahasia dulu. Kamu harus mendengarkan dengan seksama. Untuk membantuku dengan ini. Terdengar serius. Sangat serius. Ini tentang pacarku yang hilang. Apakah itu yang selalu ada di hatimu? Aku bertemu seorang gadis di Amerika 8 tahun yang lalu. Namanya Shuyao. Aku sangat mencintainya. Tapi tidak disangka, selalu ada organisasi rahasia bernama Aliansi. Mengendalikannya dari belakang. Wanita yang langsung mengelolanya bernama Xiong Jiajie. Wanita yang memintamu mengembalikan berlian padaku. Xiong Jiajie menyuruh Shuyao mendekatiku, menggunakanku, mencuri rahasia dagang, dan mengambil alih perusahaanku di Amerika saat itu. Beberapa waktu lalu, Xiong Jiajie muncul lagi. Dia ingin mengulanginya. Aku akan menghitung.
Aku ingin melakukan serangan balik sepenuhnya terhadap aliansi. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Wei Xiao diam-diam membantuku. Dia berpura-pura menjadi pengusaha kaya, menipu kepercayaan Xiong Jiajie. Xiong Jiajie sudah berjanji untuk bekerja sama denganku. Tapi tepat sebelum negosiasi, dia tiba-tiba menyesal. Kurasa dia tidak melihat rencana kita. Tebak ada yang salah di suatu tempat. Bukan karena aku. Tidak bisa menyalahkanmu, karena kamu tidak tahu. Sekarang aku kasih tahu kamu ini. Kamu harus bantu aku simpan rahasia. Kamu perlu bantu aku. Katakan, Kamu yang paling bersih di antara semua temanku. Jadi Xiong Jiajie kemungkinan besar akan pakai kamu untuk intip kabar aku. Kamu mau bantu aku main sandiwara? gak bagus. Aku takut aku bakal bikin rusak bisnis kamu. Kamu bisa. Aku sekarang kacau banget. Enggak. Aku harus pulang dan pikir-pikir dulu. Ya udah kita telepon lagi ya. Kiki. Kiki makan sayur. Ini tadi enak banget. Makan ini. Kiki. Ada apa? Kiki. Aku baik-baik aja. Ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kamu? Katakan. Kamu kasih tahu aku. Katakan. Nggak ada yang perlu kasih tahu aku. Udah jangan bilang-bilang lagi, oke? Nyebelin banget. Boarding. Kamu dan polisi itu lucu banget. Bikin lingkaran besar. Untuk masukin aku. Aku harus bilang. Itu tawaran yang bagus banget. Itu yang aku mau dengar dari kamu sekarang. Tawaran apa itu? Nanti aku bakal lebih lucu. Cuma trik kecil kamu. Aku udah pakai 10 tahun yang lalu. Iya. Rusakin perusahaan aku. Curi lagi teknologi aku. Tapi bedanya kamu gagal. Terus aku berhasil. Jujur aja. Gimana kamu mau akhirin ini? Kasih aku sesuatu dong. Melawan aliansi. Harus ada harga yang harus dibayar. Biaya. Kecuali nyawaku. Apalagi yang mereka inginkan. Menginginkan buku catatan itu. Ada sesuatu tentang liga di dalamnya. Aku ingin kamu memberikannya padaku. Dan beritahu aku siapa yang memberikannya padamu. Buku catatan itu lebih berharga daripada nyawaku. Aku akan memberikan nyawaku. Suran sampai hari ini. Aku mengasihanimu. Aku tahu. Terima kasih pada buku catatanku. Karena kamu tahu. Jika aku menghilang dari dunia ini, selama lebih dari 3 hari, semua rahasia akan terungkap. Tapi kamu juga perlu tahu. Aku punya cara lain untuk menghadapimu. Aku tidak bisa memperlakukanmu. Biarkan dia baik-baik saja.
Bawa dia untuk sebuah buku catatan. Aku pikir itu seharusnya cukup. Foto yang bagus. Tapi siapa dia? Dia tidak ada hubungannya denganku. Menukarnya dengan sebuah buku catatan. Tidak sepadan. Begitukah yang ku dengar? Kamu sudah pergi ke rumahnya untuk menemukan orang tuanya, membantunya mencari pekerjaan dan mencari rumah. Dia juga membayar untuk membantunya memulai bisnis. Kamu sudah mengenalku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak mengenalku sama sekali? Aku tidak memiliki banyak kekurangan. Tapi ada satu. Simbah mudah meluap. Aku melihatnya miskin. Merawatnya. Apa bedanya ini dengan memungut anjing liar di pinggir jalan? Mainkan dan merasa tenang. Itu hanya untuk bersenang-senang. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana adik-adikmu bisa mengikutiku? Apakah mereka tidak memberitahumu? Apakah hubunganku dengan keluarga Miss Feng? Bagaimana mungkin aku meninggalkan Putri Feng Xiwen sendirian? Apa yang akan kamu lakukan dengan Tang Kiki? Otakku kebanjiran. Kalau begitu kamu bilang, menurutku dia tidak pantas untukmu. Bagaimana menurutmu? Kuma Kaoru. Kalau kamu tidak bisa memikirkan cara lain, aku duluan ya. Buru-buru. Karena kamu menjawabku dengan tegas. Aku terlalu malu untuk mengatakan hal lain. Tapi aku ingin seseorang. Harus ingin melihatmu. Kamu dengar apa yang baru saja aku katakan? Kalau begitu aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bolehkah aku pergi sekarang? Tolong. Apa rahasiamu sangat penting? Kamu tahu siapa aku? Tidak ada yang bisa mengancamku. Bagaimana dengan aku? Apakah kamu benar-benar hanya memikirkan aku sebagai anjing liar yang malang? Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Punya. Tapi tidak penting. Aku bisa memberitahumu rahasianya. Tang Kiki, kamu tidak tahu rahasia aku. Antar tamu keluar. Jalan. Aku beritahu kamu. Semakin sedikit kamu bicara semakin aman. Duduk. Suran punya divisi militer. Dia tahu banyak. Identitas Wei Xiao adalah divisi militer. Biar aku bocorkan padamu. Kamu bilang sersan militer itu tahu aku akan datang padamu. Suran bilang begitu padaku. Siapa sersan militernya? Aku juga tidak tahu. Tapi, semua hal Suran diperintahkan oleh penasihat militernya. Suran menyuruhku memberitahumu. Ini jebakan. Kenapa? Tidak tahu. Sekarang aku bisa pastikan. Informasi yang mereka berikan padaku sebelumnya tentang grup 111 itu palsu. Walaupun aku tidak tahu siapa sersannya. Tapi mereka tahu. Mereka ingin mencegahku untuk lebih lanjut berhubungan dengan grup 111. Rasa penasaranku semakin besar. Aku ingin melihat lagu apa yang mereka nyanyikan. Zhao Ning, apakah kamu yakin kita melakukannya dengan benar? Kiki, aku mohon. Buku itu benar-benar tidak menulis cara mengunggah halaman web ke internet. Tapi tidak benar. Halaman web seperti namanya. Itu adalah halaman di web. Tapi kalau begitu kenapa harus online? Baiklah, lupakan saja, lupakan. Tidak bertanya padamu. Aku tahu kamu bisa mengajariku. Aku tidak mengerti. Lagi pula itu halaman web yang luar biasa, bukan? Mungkinkah aku membeli buku yang salah? Tapi jika ini terus berlanjut seperti ini, apakah pabrik impian kita benar-benar menjadi mimpi?
Matahari yang besar. Aku tiba-tiba memiliki ide yang sangat kuat baru-baru ini. Hanya merasa hidup itu baik. Kiki, katakan lagi padaku, bagaimana dengan pabrik impianmu? DreamWorks seperti namanya adalah pabrik impian. Siapa yang kamu pikir tidak memiliki sedikit mimpi? Maka kita akan melalui situs web kita. Dan kemudian ada rekaman video kita. Untuk membantu orang-orang ini mencapai impian mereka. Itu saja. Kamu sangat baik. Bagaimana kalau ini? Aku melihat hal yang begitu hebat. Hanya berdua kita tidak akan berhasil. Kita akan mencari bantuan asing. Aku pergi ke kota komputer untuk menanyakan tentang membangun situs web. Kamu pergi ke Biro Industri dan Perdagangan untuk menanyakan cara mendirikan perusahaan. Kemudian kita akan menyimpulkannya. Ide bagus. Itu saja. Anggap saja kamu pintar. Ini tidak berhasil, perlu diisi ulang. Aku tidak mengisi. Permisi, aturannya seperti ini. Formulir aplikasi tidak dapat diubah dengan jejak. Aku beradahu kamu gadis Kessel. Aku tidak berteriak. Tapi kamu harus mengerti aku kakak. Butuh kerja keras yang banyak. Saya datang ke tempat ini untuk mengantre setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan saya sudah mengantre selama sehari. Saya hanya bisa berbicara denganmu gadis kecil ini. Hasilnya, hanya karena saya menulis kata seperti ini, suruh saya menulis ulang. Tidak masalah jika Anda menyuruh saya menulis ulang. Pada akhirnya Anda meminta saya untuk mengantre lagi. Apakah Anda sedang mengganggu saya? Gadis kecil. Maaf sekali, atau silakan isi formulir terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda secepatnya. Kamu gadis kecil terlihat baik. Kenapa bicaranya begitu ngawur? Saya beritahu Anda, aturan ini dibuat oleh manusia. Yang kita fokuskan sekarang adalah berpusat pada manusia. Aturan kaku itu, tidak ada gunanya memberitahu Anda. Saya malas memberitahu Anda gadis kecil ini. Hengkel Addison and the Killer. Saya akan menjelaskan kepadanya. Orang berikutnya. Apa selanjutnya? Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda. Bukan saya menangguh sehari. Saya belum selesai. Panggil orang berikutnya. Apa selanjutnya? Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. Kenapa Anda? Maaf, saya sudah menunggu di sini selama sehari. Anda menunggu sehari. Bukankah saya juga menunggu sehari? Tidak menyuruh Anda mengisi ulang. Apa yang Anda bicarakan di sini? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Ayo, saya akan kembali sebentar lagi. Tunggu sebentar. Tang Kiki. Bos. Lama tidak bertemu. Apakah Anda melihat mengapa saya tidak menyapa? Saya baru saja melihat Anda sibuk berdebat dengan orang di sana. Saya tidak tahu apakah saya harus maju atau tidak. Maka Anda maju saja. Apakah ini kepribadian saya? Apa yang harus ditakutkan? Sejujurnya setelah Anda meninggalkan perusahaan, aku akan keluar dari perusahaan gila itu. Kan? Kamu tidak bisa tinggal setelah kami pergi. Tentu saja aku bilang sama kamu. Aku merasa aku yang paling cocok untuk kalian berdua. Nanti bos marahin aku. Aku nggak dimarahin. Nggak ada yang cocok sama aku. Bagaimana dengan Xiaoning? Dia di rumah. Di rumahnya. Di rumah kita. Di rumah kalian berdua. Ayah, Xiaoning itu anaknya kelihatan bodoh, tapi sangat bisa diandalkan. Pilihan kamu benar. Bos, kamu salah paham. Salah paham apa? Kami cuma teman sekamar. Lagi ngapain? Begini kalau generasi palingan. Gak apa-apa, aku udah biasa. Aku juga dulu kayak gitu. Kenapa kamu di sini? Aku mau daftar perusahaan. Daftar. Ayo duduk dan ngobrol, Ayo Kiki. Barusan bilang apa? Aku mau buka pabrik impian tapi nggak ada pengalaman. Aku mau kesini untuk tanya-tanya. Nggak nyangka ketemu kamu. Aku juga mau daftar perusahaan. Jadi kesini. Aku sekarang punya uang. Mau buka perusahaan online. Daftar perusahaan. Sekarang kamu punya rencana. Dia butuh uang untuk daftar perusahaan. Kamu udah punya uang. Kiki. Aku rasa kita sekarang sangat cocok, ya kan? Aku juga punya uang di sini. Kamu juga punya uang di sana. Jadi kita barengan ya. Buat perusahaan. Aku percaya. Di bawah kepemimpinan saya.
Saya pasti bisa membawa kamu menciptakan dunia baru. Benarkah? Saya ingin mendengar semua tentang Suran. Katakan apapun yang kamu pikirkan. Saya pikir Suran tidak ada gunanya untukmu. Apakah kamu peduli? Nilai kamu jauh lebih besar daripada Suran. Saya tidak terlalu peduli. Saya hanya terus berpikir, jika suatu hari Suran bersedia bekerja sama denganmu, apakah saya akan merasa malu? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Sebagai persatuan, jangan pernah menebak apa yang akan dilakukan persatuan selanjutnya. Kamu hanya perlu patuh. Saya tidak tahu tentang persatuan, tapi saya tahu, baik orang maupun institusi, mungkin saja melewati sungai dan meruntuhkan jembatan. Kamu bisa tenang. Posisi kamu di perusahaan V sangat stabil. Itu bagus. Saya pikir Suran sedang bermain dengan ide Feng Xiwen belakangan ini. Dia tidak hanya menjadi putri Feng Xiwen, Mitra Feng Lufiai, dan juga rutin berpartisipasi dalam kegiatan klub keluarga orang hilang yang disponsori perusahaan kami. Keluarga orang hilang. Saya pikir itu karena Feng Xiwen juga ada di dalamnya. Feng Xiwen. Prajurit itu. Kiki, kamu mencari saya. Sebagai investor saya punya kewajiban untuk memberitahumu. Saya sudah memilih seorang kolaborator. Keduanya adalah inti masa depan perusahaan kami. Ini juga salah satu anggota perusahaan kami. Kamu bilang dia bagian dari inti. Ingin bergabung. Siapa dia saya tidak tahu. Saya tidak setuju. Izinkan saya memperkenalkanmu. Dia adalah Suran. Adalah teman kami. Juga investor kami. Kamu adalah Suran. Apakah kamu Suran atau Zhangran? Atau apapun? Jika kamu ingin bergabung dengan kami, permisi. Tolong tenang. Saya ada sesuatu untuk diumumkan. Mari kita rapat sekarang. Tepat sebelum kamu datang. Tang Kiki sudah menyampaikan pemikirannya. Meskipun idenya tidak ada manfaatnya. Tapi setelah saya modifikasi, saya pikir ini masih bagus. Yang terpenting sekarang adalah berapa banyak yang harus diinvestasikan? 20.000. Ini masih dalam jangkauan yang bisa saya tanggung. 200.000. Tang Kiki, apakah kamu diurus olehnya? Saya tidak punya. 200.000 apa? 200.000 sebenarnya cukup. Itu modal awal perusahaan. Jadi saya pikir sekarang saatnya untuk membagikan tugas. Mulai bertindak. Kamu harus tahu bahwa semuanya rusak di dunia ini. Artinya itu tidak bisa rusak. Berwirausaha sekarang mengandalkan semangat ini. Saya tidak tahu. Apakah kamu setuju? Benar, Zhao Ning. Ya, bos. Itu akan berhasil. Saya tanya kamu benar. Kamu bilang ya dan tanya saya, apakah saya baik-baik saja? Saya ingin bertanya padamu. Sekarang punya ide bagus dan modal awal. Sama dengan apa? Saya tanya kamu, saya tanya kamu. Kamu tidak bisa kan? Saya beritahu kamu. Ini seperti menghasilkan uang. Uang. Saya yakin kamu semua sangat ingin menghasilkan uang. Tapi saya tanya kamu. Apakah kamu pikir perusahaan kita akan setahun dari sekarang? Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan? Bisakah saya mendapatkan uang saya kembali? Saya tidak bisa mendapatkannya kembali apa yang saya lakukan? Saya beritahu kamu. Saya pikir perusahaan setahun kemudian bisa menghasilkan ini. 100.000. Miliar. Dolar as. Ya Tuhan.
Jadi apakah kita harus menandatangani kontrak? Hindari sengketa properti di masa depan. Mengapa kamu sendiri yang menandatangani kontrak? Aku beritahu kamu. Kesuksesan selalu ada di tanganmu sendiri. Tidak ada kue yang jatuh dari langit. Zhao Ning, saya sarankan kamu sekarang. Ikuti saja saya ke perusahaan telekomunikasi untuk menyewa server. Lalu segera pasang situs webnya. Kita akan membahas detail lainnya. Zhao Ning Shan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kita akan menggantung situs webnya. Apakah kamu mau? Saya pikir kita masih membutuhkan rumah. Membutuhkan fasad. Apa itu? Lihatlah Tang Kikai ini. Bisakah kita mencari rumah bersama? Jika kamu menemukannya dengan baik. Selamat bergabung. Flash Zhao Ning. Apa pendapatmu tentang bos kita? Cita-cita yang tinggi. Sangat menarik. Sebenarnya dia cukup baik. Hanya saja ketika kamu berbicara. Jadi mari kita mencari rumah sekarang. Saya ada urusan sebentar lagi. Pergi lihat sendiri. Bos, kamu luar biasa. Apa saja boleh. Jangan berikan saya set ini. Saya pikir kamu hanya menipu. Bukankah kamu bilang dulu kamu seorang teknisi? Lalu mengapa kamu tidak bisa melakukan program sederhana seperti ini? Apa yang kamu lakukan di sekolah? Saya pikir saya benar-benar sial. Saya akan mengenal bawahan seperti kamu. Tahukah kamu saya berada di tempat ini? Saya sudah memeras otak untuk membantu kamu. Apakah kamu pemimpin sekarang atau saya pemimpinnya? Buat saya kesal sekali. Sedang minum. Zhao Ning, saya sudah di sini begitu lama. Tidak ada segelas air untukku. Rumah besarmu. Tidak ada Coca-Cola. Aku berhenti. Bos, duduk dan duduk. Aku akan segera mengambilnya. Tidak bisa dijelaskan. Apakah kamu memperlakukanku sebagai buruh murah? Bos. Kamu memarahinya lagi. Aku mendengarnya begitu keluar dari lift. Tang Kiki. Mengapa kamu pulang begitu awal? Bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana dengan tampangnya? Aku melihat beberapa. Tapi aku benar-benar tidak melihat yang tepat. Jadi pulanglah. Kamu tidak menemukan. Aku menemukan. Aku benar-benar tidak mencari dengan serius. Tapi aku memang menemukan. Tang Kiki, kamu berbohong. Berapa lama aku mengenalmu aku tidak tahu. Tang Kiki, jangan berpikir kamu dipelihara. Kamu brengsek. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Bos.
Kiki tidak dipelihara. Bukankah aku sudah bilang? Ini sepenuhnya keberuntungan kita untuk menyewa rumah sebesar ini. Apakah aku membiarkanmu bicara? Aku belum memberitahumu Shao Ning. Aku akan membantumu bekerja, tanpa bayaran selama sehari. Kamu masih berbicara dengannya di sini. Kamu ikut denganku. Bos, tenanglah. Tidak mengenal kami. Benar, bos. Kami juga mengandalkanmu untuk memimpin kami di masa depan. Jadi aku pasti akan mencari rumah besok. Dan kemudian, Dan sekarang traktir kamu sesuatu yang enak. Tang Kiki, jangan ikut denganku seperti ini. Terakhir kali kamu bilang akan mentraktir kami makan besar. Hasilnya, apa yang kamu makan? Malah Tang. Tang Kiki. Halo Pak Polisi. Apa yang Anda lakukan di jalan dengan koran? Saya ingin menyewa toko. Menyewakannya untuk bisnis. Untuk memulai perusahaan. Untuk menjadi bos. Jangan lupa ketika Anda menjadi kaya di masa depan. Polisi yang baik sedang dalam bahaya. Saya tidak akan. Jangan lahkan bos besar masa depan kita. Masuk ke mobil dan saya akan mengantar Anda ke sana. Naik ini. Ya, Anda tidak ingin menemukannya. Rumah seperti apa yang Anda cari? Lebih baik toko atau dealer bawah. Ukuran rumahnya lebih baik. Tentu saja harus murah. Yang lebih penting pemiliknya harus berkarakter baik. Itu saja. Tempat terbaik lebih makmur. Harus ramai di sekitarnya. Transportasinya harus sangat nyaman. Permintaan Anda terlalu sedikit. Saya ingat di belakang kantor polisi kami. Sepertinya ada beberapa rumah kosong. Mungkin ada toko yang memenuhi persyaratan Anda. Ayo ke sana dan lihat, oke? Ya. Maka saya berterima kasih sebelumnya. Tidak besar maupun kecil, tidak baru maupun tua. Ramai di sekitarnya, dengan transportasi yang nyaman. Persis yang saya inginkan. Anda benar-benar punya cara, Pak Wei. Saya ingin menunjukkan Anda berkeliling. Saya tidak menyangka Anda menemukannya. Saya selalu berpikir saya tidak beruntung. Tapi sekarang sepertinya telah berubah. Kami sangat menyukai di sini. Mengapa Anda tidak memanggil pemiliknya untuk keluar dan menandatangani kontrak langsung? Pasti. Mengapa Anda tidak melihat tempat lain? Kami tidak akan melihat lagi. Sebenarnya rumah di tempat lain juga cukup bagus. Ini sedikit merepotkan di rumah ini. Masalah APA. Katakan yang sebenarnya. Rumah ini telah kosong selama berbulan-bulan. Ada banyak orang yang menyukainya. Itu cuma nomor yang diberikan pemilik rumah waktu itu. Sekarang kita nggak bisa menghubunginya. Sekarang Pak kita datang ke alamatnya. Nggak ketemu dia. Gimana sekarang? Boleh aku ajak kamu ke tempat lain buat lihat? Jangan cemberut dong. Pulang sama aku dulu. Aku bakal cek buat kamu. Gimana kabarnya? Aku nemuin bapak tetangga pemilik rumahnya. Buat dapetin nomor telepon pemilik rumahnya. Orangnya lagi di Afrika, dia ninggalin anaknya di sini. Pas nyuruh perantara, dia kasih nomor anak itu. Aku rasa anaknya pasti merasa ribet. Jadi dia buang kartu teleponnya. Dia lega. Dia bilang kalau kita bisa nemuin anaknya. Dan dia setuju buat nyuain pasti beres. Orang kaya. Nggak mungkin. Aku udah cari tahu. Sekitar jam 11 anak itu sering muncul dekat toko. Anak itu Marga Tang. Bisakah kamu urusin?
Nggak masalah, aku duluan ya. Tang Kiki. Apa kamu tahu rahasia kita? Rahasia apa? Suran. Apa kamu ingat cewek itu? Cewek mana? Siong Jia-jie. Ada mobil di depan. Dia atau bawahannya ada di mobil. Dia udah ngintip aku. Nanti aku kasih kamu tas. Pas kamu keluar pegang pakai tangan. Lihat-lihat sekitar dengan panik. Terus buang ke tempat sampah. Lalu pergi cepetan. Ngerti nggak? Apa kamu yakin aku bisa? Yakin. Apa ini? Mungkin ada yang kita mau di dalamnya. Mungkin ada petunjuk dari tulisan tangannya. Satukan mereka. Kalau gagal jangan pernah datang menemuiku lagi. Ini adalah konsorsium swasta terbesar di Cina. Cepat satukan sisanya. Oke. Hei, tunggu sebentar. Ternyata benar anak laki-laki memang tidak pernah merapikan rumah berantakan sekali. Anak laki-laki memang berantakan. Ini kakiku. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku bilang aku akan datang memeriksa kamar Suran kapan saja. Sulit sekali untuk bisa istirahat. Tapi tiba-tiba muncul si perempuan jalang. Siapa yang kamu sebut perempuan jalang? Aku tidak bilang apa-apa. Suran tidak ada di sini, kamu bisa pulang. Aku sudah mengirimkan file itu padanya. Kalau begitu tinggalkan saja di sini, nanti aku yang akan memberitahunya. Jangan lupa mengunci pintu saat pergi. Jangan sampai ada orang yang menyelinap masuk. Ini rumahmu atau rumahku? Rumah Suran adalah rumahku. Kamu yang harus memahaminya. Ini rumahku. Semua yang kamu temui. Kursi, TV, lemari pendingin anggur, dan meja. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Kecuali baju compang-campingmu dan dirimu. Semua yang lain adalah milikku. Semua itu milikmu. Kalau begitu kamu tinggal di sini, dan biarkan aku istirahat.
Kamu yang melepasnya. Lepas sepatumu. Aku yang akan melepasnya untukmu. Kamu ngapain? Siapa yang menyuruhmu menginjak sofaku? You can pick it up. Kamu tahu aku menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membelinya dari Eropa. Kamu ngapain? Berapa umurmu? 26. Ada apa denganmu? Aku sudah tua. Akan pergi kencan buta. Aku akan menikahkan diriku sendiri. Kamu tidak akan pernah mengerti perasaan ini. Berikan aku sepatunya. Tidak sulit bagimu untuk memegang ikan asin. Kamu lihat apa yang kamu buat dari diriku. Kamu tidak bisa lari. Baju yang mahal sekali. Sayang sekali. Kamu menumpahkan kopi padaku. Aku sedang menunggu untuk Apa yang harus berjalan kulakukan? Kamu di menumpahkan New kopiku saat kamu menabrakku. Saya yang kamu selakukan padaku. Tentu saja aku menyalahkanmu. Kamu menaburkan padaku. Aku akan pergi keluar untuk bertemu orang. Buruk jika orang melihatmu seperti ini. Aku juga berpikir kamu imut dengan gaya santai. Kamu informal. Imut. Baiklah, aku akan membiarkanmu santai juga. Imut kan? Aku tahu. Kamu tidak di sini untuk mengantar dokumen sama sekali. Kamu tidak akan pergi kencan buta. Suran juga diminta pergi olehmu. Jadi, kamu datang untukku. Kamu menebaknya dengan benar. Tapi, siapa yang tertipu di antara kita berdua sekarang? Aku harus menangkap pria itu lain kali. Tapi kemana aku harus pergi sekarang? Rumah Suran pasti kotor lagi. Tapi tidak baik membersihkan setiap hari. Pergi atau tidak pergi, aku akan menyerahkannya padamu untuk memutuskan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu masuk? Yero memberitahuku kata sandinya. Jika kamu tahu kata sandinya, kamu bisa masuk sesuka hati. Maaf, Baiklah, duduklah.
Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pencuri. Kamu datang ke sini setiap hari untuk membersihkan. Kamu merasa aku tidak bisa merawat diriku sendiri. Tidak. Aku pikir jika aku bisa membantumu dengan sesuatu. Ini sebenarnya cukup baik. Kiki. Sebenarnya hubungan kita tidak terlalu jauh. Kamu seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bisnismu. Tidakkah kamu punya mimpi untuk memulai bisnis? Aku tidak ingin kamu menghabiskan semua energi pada hal-hal membosankan setiap hari. Bagaimana menurutmu tentang hubungan kita? Kamu tidak berpikir hubungan kita lebih dekat daripada teman biasa? Maaf, aku lupa. Aku lupa kalau kamu adalah orang yang sama sekali tidak mengerti perasaan. Kamu hanya akan bersama orang-orang sepertimu. Contohnya seperti Feng Lufei. Aku memberitahumu, hal serius yang berhubungan dengan bisnismu. Apa yang kamu lakukan dengan Feng Lufei? Aku sedang membicarakan hal serius. Kamu berbicara dengan Feng Lufei setiap hari. Aku tahu aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku tahu di hatimu. Aku selalu lebih rendah darinya. Jadi aku hanya di sini untuk melakukan pekerjaan rumah untukmu. Aku sedang mengerjakan Dreamworks. Aku juga sedang mencari rumah. Aku menjadi gila setiap hari. Cui Dabing menjaga aku dengan tongkat setiap hari. Aku datang ke sini setiap hari dengan petualangan. Suran, biar aku memberitahu hal-hal yang kamu anggap membosankan. Aku bersenang-senang melakukannya setiap hari. Aku pikir itu masuk akal. Tapi jangan khawatir, mulai besok, aku tidak akan melakukan hal-hal membosankan ini lagi. Kiki. Kiki. Wei Xiao. Bisakah kamu berhenti? Kamu bergelantungan di sampingku. Aku sedih bersamamu. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Aku pikir kamu benar-benar terjebak. Aku merasa seperti hanya setengah masuk. Setengah diriku yang lain masih melakukan pertarungan terakhir. Tunggu. Lihat dirimu sekarang. Seperti kucing yang sedang birahi. Aku pikir kamu akan segera birahi. Bagaimana denganmu? Ada apa dengan saya? Mengganggu Tang Kiki. Aku lihat kamu biasanya minum kopi. Hanya ketika itu berhubungan dengan Tang Kiki. Baru kamu makan kue hitam ini. Dan wajahmu yang pahit. Kamu juga tidak terlihat senang. Tang Kiki itu gadis yang sederhana. Tidak akan mengganggumu. Apalagi, hanya kamu yang mengganggunya. Sebenarnya yang hitam itu enak. Ayo cicipi. Aku harus pergi menemui dia. Bagaimana dengan aku? Pikirkan apa yang kamu ajarkan padaku. Tenang. Tenang. Aku kasih tahu. Kamu bertemu dengan master seperti aku. Itu kesempatan sekali seumur hidup. Kamu dengar apa yang aku bilang tadi? Itu pertemuan sekali seumur hidup dengan master seperti aku. Kamu tidak mengambil kesempatan apa yang kamu pikirkan. Tidak ada. Tidak ada. Kamu masih pura-pura. Pergi. Mengganggu. Bos. Menurutmu aku bisa bersama Kiki? Kamu sudah memikirkan ini lama sekali. Pernahkah kamu jatuh cinta? Atau pacaran dengan seorang wanita? Pernahkah kamu? Aku punya satu yang aku suka.
Temanku di kuliah. Ketika dia pergi ke luar negeri, aku meminjamkan semua uangku padanya. Aku tidak tahu apakah itu bisa dihitung. Apakah dia pulang kemudian? Dia kembali. Apakah dia membayarmu kembali? Tidak. Ya Tuhan. Zhao Ning, kamu benar-benar punya otak yang sama dengan Tang Kiki. Rusak kamu tahu. Kalau aku jadi kamu, aku akan mempertahankan sumber dayaku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, aku benar-benar tidak bisa. Aku sangat mengerti itu. Sepertinya Tang Kiki sekarang jelas menyukai orang lainnya. Kamu sedang apa dengan dirimu sendiri? Apakah kamu menyakiti dirimu sendiri? Aku mengerti. Kamu, aku beritahu kamu, kamu pasti sudah tidak waras. Kamu lihat aku datang ke sini seharian untuk membantumu. Setiap kali. Hanya kamu yang minum, aku tidak minum. Apakah kamu berpikir begitu? Menurutmu apa yang kurang dari diriku sekarang? Sekaleng coke dingin. Aku ingin bertemu denganmu. Besok jam 12 siang. Kita bertemu di toko kue. Halo pelayan. Apakah kalian menjual liontin seperti ini di sini? Aku akan membantumu mencarinya, terima kasih. Tidak hanya aku datang tanpa ragu. Dan aku datang 1 jam lebih awal. Tang Kiki, kamu sangat memalukan. Apa yang kamu harapkan tanpa alasan? Shuyao. Maaf, aku salah orang. Sekarang adalah sore hari tanggal 11 September 2003. Hari ini adalah hari ulang tahun Shuyao kesayanganku yang ke-20. Sekarang kita akan melakukan upacara yang paling penting. Tiup lilin. Suran, katakan padaku. Apakah kamu akan mencintaiku selamanya? Ya. Apakah kamu akan tetap bersamaku jika aku mati duluan? Ya. Janji? Oke. Buatlah permohonan. Bisakah kamu memberitahuku apa permohonanmu? Datang ke sini, aku akan memberitahumu.
Permohonanku adalah mengubahmu menjadi wajah besar. Mr. Su, tebaklah, mana di antara ini adalah Xiao yang ingin kamu cintai seumur hidup? Biar aku perkenalkan dengan ramah. Ini Tina, seorang guru taman kanak-kanak. Ini Lily, sekretaris presiden. Itu seharusnya Gloria di sana. Dia seharusnya menjadi perawat dalam drama ini. Tak terduga standar estetika Anda, Mr. Su. Sangat resonan. Saya pikir dalam 8 tahun ini pelatihan akting Xiao semakin baik. Serius, terkadang saya benar-benar tidak mengerti kalian. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai yang asli, tapi memperlakukan yang palsu seperti harta. Saya pikir Anda seharusnya benar-benar ingin berbicara dengan pahlawan kita, kan? Suran, bagaimana kabarmu? Saya merindukan hari-hari bersamamu setiap hari. Saya ingat kamu berkata, jika suatu hari saya mati lebih dulu, kamu akan menemani saya, kan? Tak terduga Presiden Su yang kejam kehilangan kesabaran. Bukankah itu mudah? Saya pikir Anda seharusnya sangat jelas. Biarkan Xiao kembali padamu. Sangat mudah bagi kami. Dan saya janji, dia pasti akan lebih sempurna dari sebelumnya. Saya pikir Anda seharusnya tahu persis apa yang saya inginkan. Saya di sini menunggu kabar baik dari Anda dan An Xiao. Dan juga, saya secara khusus bertanya pada Xiao, dengan pria yang begitu menarik. Apakah dia pernah tergoda? Tebak apa jawabannya? Ya. Tapi tidak penting. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku? Tidak. Tapi tidak penting. Sudah jam 2. Kenapa belum datang juga? Jangan-jangan ini rapat dadakan ya? Tapi kalau saya telepon dia sekarang, bagaimana kalau saya mengganggu rapatnya?
Suran. Saya teman baiknya. Apa? Oke, maka saya akan pergi sekarang. Terima kasih. Ada apa dengannya? Dia seperti itu sejak bangun tidur. Ketika aku melihatnya, matanya langsung melotot. Memandangiku seperti ini, lalu tiba-tiba jatuh ke tanah. Saya polisi. Jangan bohong padaku. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Saya melihatnya terbaring di tanah, tidur di jembatan layang. Tapi itu semua setelah mabuk. Tidak apa-apa saat dia bangun. Saya akan membuka pintu. Di mana dia? Terbaring? Ada apa? Suran. Dia sudah seperti ini selama berjam-jam. Saya tahu kamu bukan orang yang emosional. Sesuatu yang penting pasti telah terjadi. Saya mengerti kamu ingin tenang. Tapi sekarang, kamu harus pergi dan menemui klien penting untukku. Dia menghargaimu. Kalau kita berhasil, bisa mendapatkan daftar sebesar clear. Beri kamu 1 menit. Siapkan pikiranmu dan ikut rapat denganku. Dia dalam kondisi buruk. Apakah pergi atau tidak terserah dia. Kamu memintanya untuk tidak melakukan apa-apa. Kamu biarkan dia memutuskan dan dia akan pergi. Tapi lihat dia. Ada sesuatu yang lebih baik atau lebih buruk daripada tubar dan swazena heitai di dunia ini. Sesuatu yang lebih penting. Kamu putuskan. Dia telah memutuskan. Oke. Saya menghormati pilihannya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Mengapa saya merasa kamu tidak bermaksud minum? Sekarang pintu tidak bisa diketuk, tidak bisa masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa usulmu? Saya sangat menuntut. Maka kamu ajari saya. Biaya kursus saya juga tinggi. Datang mengajarimu lain hari. Sekarang. Tidak suran. Menyalahkanmu. Bagaimana aku tahu dia akan membuka pintu? Kami juga sudah mengetuk selama lebih dari 1 jam.
Apakah dia akan keluar lagi? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bukan ini rumahmu. Kamu tidak tahu kata sandinya. Sepertinya aku tahu. Semoga kalian semua diberkati. Apa yang terjadi? Kamu tidak menjawab teleponku. Aku tidak bisa menemukanmu. Beritahu aku apa yang salah. Kamu benar-benar ingin tahu. Di hatiku, ada rencana yang sangat-sangat besar. Bagiku, itu tantangan besar. Jika rencana ini berhasil, masa depanku akan dimulai dari besok. Aku akan memasuki dunia baru. Tentu saja jika aku gagal. Mungkin, aku akan mati di rumah ini. Apa rencananya? Menghabiskan lemari anggur ini. Dalam seminggu. Oke. Oke. Aku minum bersamamu. Kamu datang kepadaku tanpa uang sebelumnya. Bilang mau kerja sama denganku. Menangkan kontrak $1.000.000. Aku bahkan tidak memikirkannya. Menaruh segalanya. Karena aku merasa, pria di depanku layak dipercaya. Hari ini aku tahu. Aku salah. Aku melihat orang yang salah. Aku beritahu kamu, bagi mereka yang minum alkohol itu sadar. Mengapa aku tidak bisa melepaskan diri? Kamu sedang apa? Tunggu sebentar. Masuklah. Pak Ye, dokumen saya sebelumnya salah cetak. Gak apa-apa diganti. Terima kasih keluar. Terima kasih Pak Ye. Halo? Bangun. Aku udah bangun, matahari udah nyengat pantatku. Akhirnya hidup. Aku gak mati, hampir aja dibunuh sama kamu. Cepetan ikut aku olahraga pagi. Kamu gak bisa gini terus. Kamu harus semangat. Gak ada gunanya kalau aku gak pergi. Jatuh cinta itu bukan apa-apa. Semuanya udah berakhir. Jadi kamu harus hadapi masa depan yang cerah. Masa lalu itu layak diingat. Tapi kamu tahu gak di masa depan? Udah, jangan ngomong lagi. Aku gak cuma kesel sama kamu tapi juga sebel. Aku pergi. Aku pergi sekarang.
Cepetan. Bisa gak kamu cepetan? Ayo Suran. Ayo Suran, ayo Suran, ayo Suran. Bisa gak kamu berhenti manggil? Lari doang gitu aja? Hidup yang baik udah dimulai. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nunggu kamu. Suran. Olahraga pagi harus perhatiin langkah demi langkah. Bisa istirahat bentar gak? Aku mau ketemu seseorang. Ketemu siapa? Pak Feng. Kita ngobrol di sana. Jangan ganggu orang lain. Aku harus ngomong sama kamu tentang kamu. Dan masih banyak lagi. Aku punya hal yang lebih penting. Kalau kita buat janji. Ayo pergi. Itu. Kalau gitu aku juga pergi. Aku sangat senang. Hari ini aku lihat Suran yang dulu lagi. Dulu aku suka bicara terburu-buru. Jangan dipikirin ya. Aku buang jam wakermu. Nanti aku beliin yang baru. Gimana nih? Tadi siang aku nemu satu. Ada bapak-bapak nyebelin banget. Aku lagi cubit hidungnya. Kamu gila beneran atau pura-pura gila sih? Emangnya enggak? Sakit tahu buat Feng Siwen.